Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat loh ibu tiang niki. Hari sekali Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ja'ala lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadahu min fadlihi najdain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أكرم عباده بالفطرة السوية وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى الدار الأخروية أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, cintai, banggakan muassis Ma'had Ayahda Dr. Basirot nafa'allahu ta'ala bitul hayatih. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, memberikan keafiatan sehingga mampu menghadirkan rahmah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, al-ahibba wal aida rahimakumullah wa hafizakumullah. Seperti biasa sila bareng-bareng memulai pengajian pada siang yang berbahagia ini dengan sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya, peninggi tiang saat ini berada pada majlis yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Iza marartum bi riyadin farqa'u." Jika kalian melewati satu taman daripada taman surga, kebun daripada kebun surga, farqa'u, maka ikut masuk nimbrung di dalamnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, arini famariyat." Wahai Rasulullah, tunaskan tunjukkan kepada kami yang mana engkau maksud sebagai kebun daripada kebun surga, taman daripada taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majlisul ilmi, yaitu majlis ilmu, majlis di mana orang-orang berkumpul menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, pelingkitnya kita semua saat ini berada pada kebun daripada kebun surga, taman daripada taman surga, sehingga apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi impian serta cita-cita kita semua teristijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita semua pelingkit yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelingkitnya termasuk umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, selamat lanjut sampai jam 9 ini selesai. Bang Asar dan sambil lalu lagi. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini
yang ingin mengajak kita semua, lebih-lebih saat ini kita semua berada pada salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, yaitu Muharram. Yang saat ini masuk pada bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Bahwa dulu sejarah mencatat bahwa sahabat belum sepakat penetapan kalender Hijriah. Oleh karena itu pada zaman Umar bin Khattab, para sahabat dikumpulkan. Wahai sahabatku, saat ini kita tidak memiliki tahun Islam. Kita mengikuti kalender Masihiyah. Oleh karena itu, aku ingin mendengar kalian, mendengar pendapat kalian, dari mana kita mulai kalender Hijriah ini. Maka salah seorang sahabat berkata, wahai Umar, marah niki kancila tenembik tahun baru Islam niki dimulai dari kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Tetapi Umar menolak, disebabkan karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, semua umat Islam berada pada kesedihan. Umar menolak pikiran tersebut. Kemudian datanglah pendapat yang kedua, wahai Umar bin Khattab, alangkah baiknya Muharram ini menjadi bulan pertama dari kalender Islam kita, disebabkan pada Muharram ini terdapat keagungan-keagungan yang ada Rasulullah SAW, banyak sekali sabdanya. Salah satu di antaranya bahwa Muharram, khususnya minggu pertama Muharram, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak bersedekah, berinfak, membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Sehingga Muharram ini juga disebut sebagai al-ayyamud du'afa, hari-hari di mana Islam menganjurkan kita untuk membantu orang-orang yang lemah. Muharram juga kita dituntut untuk memperbanyak bersedekah, berinfak, membantu sesama kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya kaitan khusus dengan Muharram, "Ma min yusbihul ibad illa malakani yanzilani." Sesungguhnya pada bulan Muharram ini setiap pagi tidak ada setiap umat dari Muhammad kecuali paginya didatangi oleh dua malaikat. Malaikat pertama berdoa, Allahumma in kana munfikan khalaqa. Ya Allah, ketika hambamu ini menjadi pribadi yang gemar bersedekah, berinfak baik terhadap saudaranya, maka berikanlah ia keberuntungan. Ini khusus di bulan Muharram. Kemudian malaikat satu lagi berdoa, Allahumma in kana mumsikan khalaqa. Ya Allah, sekiranya hambamu ini merupakan hamba yang pelit, hamba yang kikir, hamba yang bakhil, maka bangkrutkanlah dia. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga berangkat dari sana, Umar bin Khattab sepakat karena begitu banyak hadis menerangkan keutamaan bulan Muharram, menetapkan, memutuskan bahwa tahun baru Islam dimulai pada bulan Muharram. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, banyak sekali kita jumpai hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Muharram itu sendiri. Misalkan contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak melalui firman-Nya ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ngantuk bro nih Bu Niki. Bapak masih ada segar? Nah, jadi kalau kita tarik garis benang merahnya, kalau kita mengambil satu kesimpulan bahwa Muharram ini kita dituntut, kita diperintahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial kita. Ibadah sosial kita. Bahkan ada hal yang menarik
yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari merupakan orang kepercayaan Rasulullah. Kemudian Bilal bin Rabah diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi muazzin tetap. Suatu ketika Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari terjadi percekcokan, terjadi perdebatan. Nabi bahasa sedikit perdebatan. Begejuh niki padapter. Abu Dzar Al-Ghifari niki sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah niki sahabat Rasulullah, begejuh. Karena niki begejuh padapter. Karena niki begejuh niki. Sahabat Rasulullah. Keduanya mendapatkan jaminan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga. Begejuh niki. Berdebat, begejuh. Tanpa disadari, Abu Dzar Al-Ghifari mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Bilal bin Rabah. Begejuh, bidak. Karena Bilal bin Rabah merupakan budak hitam. Bidak. Niki. Bidak bahasa tinggi. Bidak. Begejuh. Bidak. Biasa niki. Namun saat begejuh harap baik kata yang kita keluarkan dan kata tersebut mampu menyakiti perasaan seseorang. Biasa tadi. Bahkan ini terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begejuh, bidang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, pergilah Bilal bin Rabah melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adzani Abu Dzar, sesungguhnya Abu Dzar Al-Ghifari telah menyakiti perasaanku. Yang keberdebat, yang begejuh, bun sumpah namun si sebutan bidak. Fahtamara faqadiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerah Rasulullah, getak niki Rasulullah, marah betul. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Dzar Al-Ghifari dan bersabda, Ya Abu Dzar, innaka mrahu fikal jahiliyah. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya di dalam dirimu, di dalam hatimu masih terdapat jiwa-jiwa orang-orang jahiliyah. Mendengar hal tersebut, menangislah Abu Dzar Al-Ghifari, nangis berdiri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu marah dengan Abu Dzar Al-Ghifari disebabkan karena Abu Dzar Al-Ghifari menyebut sahabatnya Bilal bin Rabah dengan sebutan bidak. Nangis meniki Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian mencari Bilal bin Rabah. Setelah bertemu dengan Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari menjatuhkan kepalanya persis tepat di bawah kaki Bilal bin Rabah. Ending maaf niki. Bapak niki, bapak tiang niki kira-kira ini marah Abu Dzar Al-Ghifari. Niki. Nah ibu tiang niki marah niki. Dan bau niki justru yang terjadi perpecahan bukan yang belu niki. Justru ini potret ideal yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari menjatuhkan kepalanya persis tepat di bawah kaki Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Ya Bilal, anta mukrim wa ana al-muhan. Wahai Bilal bin Rabah, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang mulia dan aku adalah orang-orang yang terhina. Mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, menangislah Bilal bin Rabah dan mengangkat sekaligus memeluk sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari disebabkan karena Abu Dzar Al-Ghifari menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf karena kesalahannya. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, artinya bahwa di bulan Muharram ini kita dituntut tidak hanya soleh secara personal, tetapi juga soleh secara sosial. Adik desak
akur, awur, kancil batur, kancil keluarga tadi. Wabil khusus kancil masyarakat. Ini hikmah yang ingin disampaikan oleh Al-Fatihah. Di hadis lain, nah lebih-lebih ini adik-adik yang senang mendengar cerita-cerita dari hadis. Di sisi lain banyak juga riwayat yang terjadi pada bulan Muharram. Salah satunya bahwa suatu ketika ada 3 orang, ada 3 orang pergi melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan 3 orang ini menjumpai hujan yang sangat lebat. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi berteduh adik-adik basah si hujan. Akhirnya 3 orang ini menemukan gua yang begitu besar dan masuk di dalamnya untuk berteduh. Singkat cerita, di saat ketiganya berada di dalam gua, tiba-tiba pas dakharatil hajar, jatuhlah batu. Taman di gua ke bawah, jatuhlah batu dari atas, menutup pintu gua. Tidak ada satupun yang bisa keluar dari sana. Disebabkan karena pintu gua, lubang gua tertutup penuh oleh batu. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, mereka bersepakat bahwa tidak ada satupun yang mampu menolong mereka kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita berdoa. Ini hadis menjadi dasar hukum kita boleh bertawassul. Soal makin niki loe gati kelompok sandi ngangguan tawassul niki. Dene ziarah kubur bid'ah. Dene gawe maulid bid'ah. Niki salah satu hadis menjadi dasar hukum diperbolehkan tawassul. Iya. Jadi orang pertama berkata, tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa menyebut amalan saleh. Niki. Orang pertama berdoa, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya dulu aku memiliki orang tua berduit dengan toa gati, dan yang aku lakukan adalah bakti kepada kedua orang tuaku. Niki adik-adik yang niki masih dengan toa? Masih ibu, niki sama mama niki masih ibu? Bapak masih? Niki adik yang anak niki masih ibu? Masih. Bapak masih? Masih. Bapak yang niki masih nggih? Yatim piatu. Yatim piatu. Justru niki Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, ada hal yang menarik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ingin berkhutbah, ini menjadi pelajaran penting. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbarnya, karena posisi mimbar di Madinah memiliki anak tangga 3, telu kulit ini anak tangga niki. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menapaki anak tangga pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin. Di anak tangga yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Tinjau sahabat. Apa yang terjadi? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap anak tangga mengucapkan amin? Sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menapaki anak tangga yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Begitu selesai berkhutbah, datanglah para sahabat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sami'naka an taqula amin. Wahai Rasulullah, kami perhatikan dari tadi ketika menapaki anak tangga yang pertama engkau mengucapkan amin. Yang kedua engkau mengucapkan amin. Yang ketiga engkau mengucapkan amin. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Atani Jibril. Jibril sesungguhnya telah datang kepadaku dan bersumpah dengan begitu keras. Syakiya abdun
adraka walidayhi falam yadkhilahul jannah. Merugi tuh si rugi nanti. Ketika kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak mampu mengantarkannya ke surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makin berdua terdengar tua masih jadua nanti tetapi belum mampu mengantarkan kita ke surga, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Lebih-lebih ketika kita semua masih memiliki kedua orang tua kita masih hidup, itu merupakan momen yang sangat luar biasa. Momen di mana kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan dengan ketaatan kita kepada orang tua mengantarkan kita semua kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang terjadi, mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, justru yang terjadi banyak sekali kita jumpai makin niki khususnya beberapa tahun terakhir atau beberapa dekade terakhir, banyak kita jumpai anak-anak ampun niki, anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dek ampun niki, ampun beli. Dek pembelian motor, dek milih sekolah. Banyak sekali kita jumpa. Bahkan yang menarik dan ini sangat menarik saya kira. Dan tiang lihat langsung, dengar langsung. Jadi anak niki sopo dengan toa suruh anak sembahyang. Mari alo gode. Mari lalu sembahyang. Kemudian anak tersebut menjawab, adik mandi basuh. Apa yang ingin disampaikan di sini? Ketika kita menginginkan anak-anak kita salehah, maka terlebih dahulu orang tua harus salehah. Jadi niki anggur niki, bahkan ada ibarat pepatah yang mengatakan bahwa buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, menurun buah. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, mari kita semua menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bisa jadi anak kita semua menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, kembali ke hadis tadi bahwa orang pertama berdoa, ya Allah, tidak ada yang mampu membantuku keluar. Batu ini begitu besar kecuali dari kudrah dan iradatmu. Aku pernah berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Setiap malam aku memberikan mereka minum susu. Tiap malam aku memberikan kedua orang tuaku minum susu. Sendiman mesare, sendiman istirahat, aku berikan keduanya minum susu. Suatu ketika ya Allah, suatu ketika aku pergi keluar rumah dan aku telat pulang. Pada malam itu aku tidak mampu memberikan susu kepada orang tuaku disebabkan karena kedua orang tuaku sudah tertidur. Tetapi kewajibanku sebagai anak untuk membuat susu tetap aku buatkan. Sini pinak susu ini. Kemudian setelah susu tersebut jadi, datanglah istrinya. Senina niki datang. Semama ending susu. Apa yang terjadi? Suaminya tidak bergeming. Oh, maaf adik, susu ini untuk kedua orang tuaku. Datang anak ini, ama, ending susu. Oh maaf anak, susu ini untuk kedua orang tuaku. Coba Niki, ini pengarah Niki? Insya Allah Bapak. Insya Allah. Semua Niki. Nah, ini bahas bakti kepada orang tua. Ibu-ibu tiang ini lo yang sakemos niki. Iya. Sampai dengan subuhnya ketika kedua orang tuaku sudah bangun dan aku langsung memberikan susu yang aku
aku buat kepada mereka, kepada ayah dan ibuku. Ya Allah, in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik fafrij 'anna. Wahai Tuhanku, sekiranya aku berbuat baik, ikhlas untuk mencari ridhamu melalui perbuatanku berbakti kepada orang tua, fafrij 'anna ma nahnu bih. Permudahkanlah urusanku. Apa yang terjadi? Bergeserlah batu yang tadi, bergeser. Tetapi belum mampu mengeluarkan ketiganya dari lubang tersebut karena batu hanya bergeser sedikit saja. Kemudian orang kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki berdua terpisah. Anak tua memiliki anak tua jadi ini, pisah bahasa, pisah tiang berdua terpisah, ingas kaki. Tutup si ingas, ya Allah. Berangan tiang ini kayak pisah tiang. Akan tetapi perempuan ini, pisahku ini tidak mau kepadaku. Diambil ya Allah. Suatu ketika orang tuanya berhutang uang yang sangat besar kepada diriku, dan aku meminta orang tuanya untuk memberikan anaknya kepadaku. Begitu orang tua dari keluargaku tadi, anak pamanku tadi, diserahkan kepadaku. Kemudian ketika aku ingin menggaulinya, dan anak pamanku berkata, takutlah kepada Allah. Mendengar hal tersebut, aku tertegun, aku kaget, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku meninggalkan anak pamanku. Ya Allah, in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu bih. Ya Allah, sekiranya aku meninggalkan pisahku ini yang aku jatuh cinta kepadanya karena mengharap ridhamu, maka permudahkanlah urusanku. Bergeserlah batu itu. Orang pertama, orang kedua sudah berdoa, akan tetapi belum mampu mengeluarkan ketiganya dari gua tersebut. Tinggal orang yang ketiga. Orang ketiga berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku dulu memiliki budak. Setiap tanggal 1 pada setiap bulannya aku memberikan gaji kepadanya berupa seekor kambing. Tepat ketika gajian, budakku ini entah hilang kemana, tidak mengambil kambingnya. Kemudian satu kambing tersebut aku kelola. Kemudian berpuluh-puluh tahun berubah menjadi ribuan kambing. Datanglah budak kepadaku menuntut gajinya, dan aku berikan seluruh kambing tersebut. Ribuan kambing tersebut aku berikan kepada budak. Ya Allah, ya Tuhanku, in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik fafrij 'anna ma nahnu bih. Ya Allah, sekiranya perbuatan baikku ini mengharapkan ridhamu, maka permudahkanlah urusanku. Bergeserlah batu itu. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah hafizakumullah, melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh ketiga orang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan mereka. Yang artinya bahwa Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, dari Muharram ini kita ingin diajarkan bahwa berbintang adin sholah hubungan tidak hanya kepada keluarga, tetapi juga sholah hubungan ke masyarakat. Penting ini. Karena Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, banyak sekali ampuran jadi banyak sekali kita jumpai saat ini, wabil khusus fenomena beberapa bulan terakhir, mungkin hampir 1 tahunan kurang mungkin lagi, banyak sekali kita jumpai masyarakat pecah belah disebabkan beda pilihan kepala desa. Ini karena beda pilihan kepala desa, sakit pilih A, sakit pilih B, bersiap. Tentu niki. Ampun niki ditakut nyinggung niki. Yunin agama niki. Karena beda pilihan. Buya bersiap.
Karena beda pilihan, buya berpecah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua bersaudara. Ini sebab beda pilihan kita, beda pilihan kepala desa, beda pilihan calon legislatif kita, membuat kita saling memusuhi satu sama lain. Nauzubillah min dzalik. Padahal sudah jelas bahwa Muharram ini mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas keimanan kita secara personal, secara yang pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ibadah sosial pelenggih, yaitu membangun hubungan yang amat sangat erat dengan masyarakat. Jelas nih Ibu? Jelas nih Bapak? Jangan sampai, sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, jangan sampai disebabkan karena perbedaan membuat kita pecah belah. Bahkan yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, sekitar 2 minggu yang lalu ini ada undangan dari Pemda Lombok Barat disebabkan ada sedikit masalah. Masalah itu berupa paham yang cukup keras, banyak sekali berjamur nih di Lombok Barat, kemudian membuat terjadinya gesekan antara masyarakat yang semula tinggal di sana dengan saudara-saudaranya ampunan niki yang berbeda paham. Misalkan contoh, dan ini sangat menjamur sekali di Lombok Barat khususnya. Banyak sekali contohnya, misalkan arak niki si gara-gara talkin bidahan batun, dolalahan batun, si kelain diri doang tamu surga, namun sak lain aja tamu neraka. Si sebab pendik kunut pas sembahyang subuh bidahan semeton, bidahan batun, bahkan sin aja niki kanak-kanak ampun niki, sin aja kanak-kanak niki sakode niki dek besalam siduk ima di padangan tolong. Besalam biasa baitan, paden tak jadi manusia entah. Yo din aja niki. Nah, kejadian ini memuncak dan akhirnya dipanggillah kelompok ini dan dimediasi oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah sudah selesai masalahnya. Yang ingin dia sampaikan bahwa Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, di saat kita berbeda pendapat, jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita pecah belah. Jelas lagi Bapak nggih? Jelas nih Ibu nggih? Ya, karena perbedaan di dalam Islam merupakan hal yang sangat biasa, hal yang sangat lumrah. Misalkan contoh arak semapel pemangkin dari subuh niki kadun kunut, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Arak selain nanti kadun kunut, sami Allahu liman hamidah, langsung niki sujud. Di dalam Islam perbedaan itu ada. Sak ngadu kunut silakan, sandi ngadu kunut silakan. Saya salah. Sampai sembahyang, ya salah niki, dek napa sak ngadu kunut ataupun dek ngadu kunut sak dek sembahyang niki salah. Artinya bahwa perbedaan di dalam tubuh Islam itu nyata dan ada. Oleh karena itu, bagaimana supaya perbedaan ini menjadikan kita rahmah, yaitu berkasih sayang kepada satu sama lain. Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah, mudah-mudahan pengajian pada kesempatan hari ini kita semua mampu mengambil ibrah, pelajaran di dalamnya, sekaligus apabila ada perkataan yang menyinggung perasaan ibu-ibu, yang menyinggung perasaan bapak-bapak, atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bapak Ibu rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebelum kita berdoa, silakan mengiring membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, memberikan kita keafiatan, umur yang panjang dan barakah. Apa yang menjadi harapan, impian serta cita-cita kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kedua kita khususkan kepada keluarga, guru-guru yang sudah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak di sisinya. Kemudian bagi dia yang masih terlilit hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang ketiga terkhusus kepada muassis pondok pesantren tercinta kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan, memberikan keafiatan, umur yang barokah, berguna bagi masyarakat, kepada kita semua, mendatangkan rahmatan lil alamin bagi semesta. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد الشاكر الحمد 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 يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله وبحمده وعدد خلقه ومداد كلماته، يا من لا تراه العيون ولا يصف الواصفون ولا تخالطه الزنن. نسألك يا خالقنا ويا ربنا ويا إلهنا أن تصلي على محمد في الأولين، وأن تصلي على محمد في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا والدنا الذين ربهنا على طاعتك خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، ومن كان منهم تحت التراب اللهم فصل رحمة قبره صبا ويمن كتابه ويسر حسابه. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونبر قلوبنا وثبت إيماننا وصل أعمالنا وارزقنا وإلى الخير قربنا، وعن الشر بعدنا، واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم فرحنا كما فرحت زكريا بيحيى، وأخرجنا من حلق الضيق كما أخرجت يونس من بطن الحوت، وألهمنا الصبر على المصائب كما ألهمت أيوب، ونجينا من ظلم عبادك كما نجيت عيسى من الصلب، واجعل نار الدنيا والآخرة بردا وسلاما علينا كما جعلتها على إبراهيم، وأسر بنا وأعرج بنا كما أسرت وأعرجت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بأسرار الفاتحة. Demikian tadi dengan berakhirnya doa maka berakhir pula majelis kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah ini dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Demikian, wallahu a'lam ila hadis sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.